wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan materi tentang administrasi publik di era digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Eka Rahma dengan NPM 2516041043 dari kelas reguler B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyo Agustin dengan NPM 2516041059 dari kelas reguler B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatim Al-Fajri, NPM saya 2556041003 dari kelas mana? Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasya Ulfa Nabelia dengan NPM 2556041019 dari kelas MAN A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Fasa dengan NPM 2556041008 dari kelas Mandiri A. Jadi, digitalisasi dalam pelayanan publik itu adalah proses mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi aksesibilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, terus ada manfaatnya itu yang pertama ada peningkatan efisiensi, itu agar layanan itu dapat diberikan secara lebih cepat. Terus yang kedua itu ada peningkatan aksesibilitas, yang dimana pelayanan ini agar dapat dibuka di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana agar informasi ini secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Terus yang keempat ada peningkatan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat ini ikut dalam proses memberi masukan kepada kebijakan publik atau melaporkan masalah di lingkungan mereka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-governance, konsep dan implementasi. Definisi dari e-governance itu adalah teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan juga mendorong partisipasi masyarakat, pihak swasta dan lembaga lainnya. Tujuan e-governance itu yang pertama adalah agar pemerintah itu lebih transparansi, efisiensi. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas layanan publik. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya adalah tingkatan implementasi. Yang pertama itu adalah e-administration, yaitu adalah digitalisasi proses internal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua adalah e-service, yaitu pelayanan publik online yang digunakan untuk masyarakat. Yang terakhir itu adalah demokrasi, yaitu adalah teknologi yang digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Tantangan administrasi publik di era teknologi informasi. Meskipun digitalisasi dan e-government itu membawa banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan administrasi publik di informasi. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan era teknologi infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, hingga masalah keamanan data. Tantangannya itu ada yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi e-government adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan akses internet, perangkat keras, terus juga ada sumber daya teknologi lainnya, menyebabkan beberapa daerah tuh belum bisa mengakses layanan digital dengan baik. Contohnya tuh kayak beberapa wilayah Indonesia terpencil nih, akses internetnya tuh masih sangat terbatas sehingga sulit bagi masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses layanan publik secara online. Yang kedua, ada resistensi terhadap perubahan. Transformasi digital tuh perlu perubahan dalam budaya kerja dan cara pikir aparatur pemerintah. Namun, resistensi terhadap perubahan tuh seringkali menjadi hambatan dalam penerapan teknologi digital. ASN yang terbiasa dengan proses manual tuh kayak jadi sulit buat adaptasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga, ada keamanan dan privasi data. Penerapan e-government ini memerlukan pengelolaan data yang baik, karena pemerintah tuh kan ngumpulin data dan nyimpan data pribadi masyarakat. Keamanan dan privasi data tuh jadi isu penting dalam era digital, di mana potensi ancaman cyber dan kebocoran data tuh dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terus yang keempat, ada ketimpangan digital. Ketimpangan digital tuh kayak perbedaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, pendidikan, maupun letak geografis. Ketimpangan ini tuh mengakibatkan sebagian masyarakat sulit mengakses layanan digital. Terus akhirnya tuh jadi nyiptain ketidakadilan dalam pelayanan publik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus digitalisasi layanan publik di Indonesia. Yang pertama ada Jakarta Smart City Layanan Publik Digital atau JAKI.
untuk mempermudah administrasi dan pelaporan. Manfaatnya untuk layanan lebih cepat, birokrasi berkurang, partisipasi warga meningkat. Yang kedua ada SP4M Lapor, Sistem Pengaduan Nasional. Manfaatnya pemerintah lebih transparan, keluhan mudah disampaikan, respon lebih cepat. Yang ketiga ada OSS, Perizinan Usaha Online. Manfaatnya izin lebih cepat, transparan dan menarik investasi. Yang keempat ada e-Samsat, pembayaran pajak kendaraan online. Manfaatnya lebih praktis tanpa antri, mengurangi pungli, meningkatkan pendapatan daerah. Yang kelima ada desa digital, layanan digital untuk masyarakat desa. Manfaatnya kurangi kesenjangan digital, layanan publik lebih mudah, dorong ekonomi desa. Kesimpulannya adalah, administrasi publik di era digital membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintah melalui berbagai inovasi seperti e-government dan digitalisasi layanan. Meski begitu, transformasi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan data, dan kesenjangan akses teknologi. Dengan penguatan sistem, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemerataan akses digital, pemerintah dapat mewujudkan layanan publik yang lebih responsif dan berkualitas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.